Salam selamat pagi Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita mau mulai dalam penyembahan. Syakara namaya, sokora namaya, syakara namaya, syakara namaya, kiara namaya, syakara namaya, sherere, kiara namaya, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sekali lagi katakan Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Mari kita mau minta sekali lagi portal demi portal ilahi itu terbuka. Mari semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya minta shofar, saya minta shofar. Saya minta shofar 7 kali. Semuanya berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Syakana raba shede bere Tuhan, kami menyambut Engkau. Biar Engkau ada, biar hadirat-Mu, biar Engkau hadir. Syakana rabo majesty. Ya Tuhan, ya Tuhan. Worship His majesty. All to Atas bangsa kami, Your glory, atas rumah demi rumah, atas kota demi kota. Portal ilahi. Syada bala syada. kingdom unfold.
Saya melihat dari surga, Tuhan berikan malaikat atas rumah demi rumah. Engkau diberikan malaikat Shakana Rabo. Itu sungguh-sungguh itu menjaga rumahmu. Shakana Rabashe. Aku kerajaannya Ya Rabashadade. dari surga datang untuk serabu bagian. Ya Rabashe. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Mari biar rindu itu menerobos dari rumah ke rumah. Karena Dia yang berjanji, Dia yang akan memberikan roh dan lapar. Dia Tuhan yang akan menerobosi seperti air yang menerobos sampai tidak ada sumbat, tidak ada batu-batu, tidak ada saluran yang salah. Sampai heaven direm. Ya Tuhan, heaven direm, heaven direm. Sampai surgamu ada di tengah-tengah kami. Sampai atmosfer surga. Di hadirat-Mu Tuhan. Kemarin pada waktu saya berdoa dan Tuhan mulai turunkan sungai hadirat. Dia ingin merendam setiap anak-anaknya dengan hadirat-Nya. Hari ini biar dari rumah ke rumah, biar setiap pribadi itu juga rasakan sungai hadirat-Nya, di mana itu akan merendam engkau dalam hadirat-Nya. Dan di dalam hadirat-Nya engkau akan berbeda, engkau akan diubahkan. Mari katakan dan nyanyikan tiada yang lain. Mari rindukan hadirat-Nya. Yang kuingini Mari masuk lebih dalam. hanya di hadirat-Mu. Shakana Rabo. Tak ingin aku Tuhan, Engkau berjanji untuk menciptakan kami sekali lagi. Biar dalam hadirat-Mu Engkau ciptakan kami yang baru. Tiada yang lain, Tiara Bashe. tiada yang lain. Ya Bapa, Ku ingin hanya di ragu. Tiara-Mu. Tak ingin aku Bapa, sampai kami bisa rasakan pelukan-Mu, sampai kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Tiara-Mu. Daya lain Mari rindukan yang jamaahnya. Mari rindukan sungai hadiratnya itu mengalir. Biar ada kesembuhan, biar ada berkat-berkat yang dialirkan, biar ada kekuatan baru. hatiku
Pulihkan sekali lagi kami Tuhan. Semua bagian yang korup Kau gantikan dengan yang baru. Sekali lagi untuk menyatu Engkau yang mengubah dengan para pecina hatimu menjadi penyembah. selamanya. Engkau yang mengubah orang-orang yang cinta dunia menjadi orang yang menukarkan semuanya Surga dan yang memandangi mutiara kebenaran itu semalam-malaman. semua dipulihkan. Kiara Base, Engkau yang mengubah seorang pesakitan ciptakan kami menjadi orang yang membawa kesaksian kepada banyak sekali orang. lagi untuk menyatu dengan hati. Buat kami menyatu dengan Engkau. Selamanya. Mari tembusi kami sampai kami tidak terpisahkan daripada-Mu. Dan ketika surga memeluk bumi, semua diselamatkan, semua Sampai lawatan terbesar, sampai lawatan terbesar. Tuhan ciptakan kami sekali lagi untuk menyatu dengan hati-Mu Sampai selamanya. gelora-Mu jadi gelora. Dan ketika surga memeluk bumi, semua diselamatkan, Sampai semua rindu dipulihkan. menyatu. Sampai tidak ada rindu yang keluar dari hidupku. Hanya rindu-Mu yang jadi rinduku Tuhan. Mari berkuasa atas seluruh bagian dari hidupku Tuhan. Selamanya. Dan ketika surga Mari peluk kami, peluk kami. Maka kami akan berubah. Mari ciumi kami dengan jutaan ciuman-Mu yang menyembuhkan. Elohim Sebaot, Yeshua HaMashiach, Mari panggil Elohim, karena Elohim yang menciptakan kita ulang. Sebaot, Nafasnya itu yang menciptakan yang baru. Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Elohim Sebaot, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh. Mari Tuhan, biar firman-Mu berkata, kebenaran itu yang akan meninggikan derajat bangsa. Mari Tuhan, biar setiap kebenaran-Mu
Itu membawa kami dan terus menarik kami sampai masuk ke level raja-raja. Siapkan kami Tuhan untuk dilantik menjadi level raja-raja. Untuk dilayakkan kami masuk sampai ke level raja-raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi mari sekali lagi berikan rindu, berikan haus dan lapar Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, minggu depan akan menjadi Heavenly Realm spesial 2 kali. Yang pertama kita akan diajar dan dipersiapkan Ibu Iin untuk nanti persiapan 8 dan 9 November. Dan kita juga mau menaikkan cawan orkestra 38 provinsi ya, tanggal 7 nanti. Itu biar saya rindu, saya melihat Tuhan akan buka portal-portal atas 38 provinsi. Bapak Ibu bisa siapkan, ada kertas hati warna merah, ada tulisan kertas provinsi masing-masing nanti yang akan diangkat, dan juga talit. 3 hal ini yang kita akan persiapkan. Dan besok kita hari Selasa depan kita akan mulai latihan ya. Kita akan mulai berlatih, kita akan mulai persiapkan untuk membuka portal 38 provinsi. Hari-hari ini saya sedang berpuasa dan sungguh saya lihat setiap kali saya berdoa, saya melihat sungai-sungai yang diturunkan. Dan sekali lagi tadi pagi, tadi hari ini, pada waktu kita menyembah, saya melihat di rumah-rumah Tuhan kirimkan malaikatnya. Dan malaikat itu diberikan. Bapak Ibu tinggal aktifkan. Bapak Ibu tinggal terus masuk di dalam apa yang membuat malaikat itu bisa bergerak sedemikian rupa. Maka kita akan lihat yang ajaib dari rumah ke rumah, dari keluarga demi keluarga. Mari siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Mika. Ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya merasakan dimanapun saudara berada pada saat kita ikut dalam Heavenly Realm ini, kita adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang akan membuka portal surga. Amin, saudara, dimanapun saudara berada. Kita mau sama-sama belajar, saudara, dan kita akan bukannya sekedar belajar, nanti kita akan menjadi orang-orang yang akan memulai, saudara ya. Jadi apapun yang saudara dengar, apapun yang saudara pelajari, biar sungguh-sungguh itu menjadi daging dan sungguh-sungguh kita melakukannya sehingga kita akan melihat buahnya, kita akan melihat yang ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana untuk kita menjadi orang-orang yang akan melepaskan cengkeraman iblis dalam satu kota ya, atau satu bangsa. Mari kita sama-sama baca di Yesaya 49 ayat 6. Terlebih dahulu Yesaya 49 ayat 6 saya mau bacakan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah satu panggilan yang besar buat setiap kita, ya, bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar saudara mau menyelamatkan kita, mau menyelamatkan keluarga kita, tetapi Tuhan juga akan mau membuat saudara dan saya menjadi terang. Ya, saudara dan saya adalah terang dunia. Jadi terangnya itu siapa? Ya, kita, saudara. Kita adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tujuannya apa Tuhan menjadikan kita terang? Supaya keselamatan yang daripada Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Ingat, saudara dan saya adalah terang. Amin. Saudara dan saya adalah terang bagi bangsa-bangsa. Nah, oleh sebab itu, mari berfungsilah on position buat saudara dan saya mulai menyatakan terang itu
kemanapun saudara dan saya pergi, maka saudara dan saya akan membuat terang itu bersinar, saudara. Terang itu menghabisi setiap kegelapan. Terang itu akan menghancurkan semua musuh-musuh, ya. Untuk itu kita mau belajar bagaimana hari ini untuk kita menjadi orang yang membawa terang tersebut, menjadi terang tersebut untuk membebaskan kota-kota dan bangsa. Oleh sebab itu, mungkin saudara tinggal di tempat tertentu ya, dimanapun saudara saat ini tinggal, kota apa ya, atau saudara sudah mulai diberikan Tuhan untuk mengerami satu bangsa misalnya. Mari mulai saudara dengan kita mengetahui apa sih yang mengikat atau apa sih yang sedang bekerja di kota tersebut, di bangsa tersebut, kegelapan apa yang sedang bermanifestasi, roh-roh apa yang sedang bermanifestasi. Ya, portal-portal kegelapan apa? Mari kita sama-sama buka di slide yang pertama. Kita akan menjadi orang-orang yang menutup pintu gerbang neraka. Amin, saudara. Maka pada saat terang Tuhan datang, tidak ada lagi kegelapan di dalamnya. Kita akan mencari, saudara. Coba saudara perhatikan, ada 3 roh utama dalam satu kota atau satu bangsa yang bermanifestasi sangat dominan. Ya, cari tahu, saudara. Kita buka sama-sama di Hakim-Hakim 10 ayat 6. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan pada Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Saudara perhatikan, di dalam setiap bangsa demi bangsa, seperti di Hakim-Hakim 10 ayat 6 ini, ada satu roh atau Allah ya, atau dewa-dewa yang sangat dominan disembah oleh mereka. Ya, mungkin hari-hari ini saudara tidak terlalu lagi melihat yang namanya penyembahan secara ritual yang secara fisik seperti itu. Tetapi penyembahan-penyembahan itu bentuknya sudah mulai berbeda, saudara ya. Misalnya contoh, saya baru pulang dari Kamboja. Ya, Tuhan yang taruh di hati kita untuk kita berangkat ke Kamboja. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu saat kita mulai mengerami satu bangsa atau satu kota, kita mulai berdoa, dan Tuhan akan mulai menyingkapkan. Apa sih roh yang bekerja di bangsa tersebut? Apa yang dominan, saudara ya? Lalu yang kita dapat waktu saat kita mulai berdoa, kita mulai mengerami, kita mulai mengisi cawan, Tuhan mulai menyingkapkan. Apa saja ini roh yang disembah oleh bangsa ini. Walaupun mereka tidak menyembah dalam arti seperti patung-patung disembah begitu. Tapi saudara lihat manifestasinya. Yang sungguh-sungguh menjadi seperti manifestasi Roh Kudus kepada kita. Itu juga roh jahat juga bermanifestasi lewat manusia, saudara. Lewat keadaan dan situasi, ya. Seperti misalnya contoh nih, para Baal, ya. Asitoret itu disembah oleh orang Aram. Baal itu dewa, satu dewa yang bentuknya itu seperti bentuknya adalah kerbau, Baal, bull, saudara. Itu disembah. Nah, kalau contohnya Kamboja, saya baru pulang ya saudara ya, di sana sangat banyak yang namanya pertumpahan darah. Dari zaman masa raja-raja sampai hari ini saudara, sampai saat-saat ini pun ya dalam nama Tuhan Yesus sudah berhenti saudara ya, karena kita sudah berperang di sana. Itu yang namanya pertumpahan darah terjadi. Sampai tahun 1975 sampai tahun 79 itu 2 juta orang saudara. Itu dibantai ya. Ini berbicara tentang apa? Roh apa sih yang menuntut darah seperti ini? Waktu saat kita berdoa, Tuhan menyingkapkan, dan waktu saat kita juga cross check dengan Ibu PMI bilang ini ada Molok yang bekerja di bangsa ini. Kenapa Molok? Molok ini menuntut darah saudara. Menuntut yang namanya ritual atau penumpasan anak-anak terutama. Ya, di kalangan anak-anak. Dan saudara tahu di masa ini, masa kita katakan pertumpahan darah ini, bloodshed ini saudara di Kamboja. Ini sebagai contoh supaya saudara bisa menangkap ya. Nanti saudara bisa cross check di tempat saudara masing-masing atau bangsa yang dimana saudara sedang erami.
Itu yang namanya pembunuhan, saudara. Itu bukan hanya sekedar pembunuhan biasa. Tetapi ada satu tempat di mana ada satu pohon, ya, satu pohon, saudara. Itu anak-anak dan bayi-bayi itu cara membunuhnya adalah dipukul kepalanya itu di pohon tersebut. Dan waktu saat kita ke sana, saudara, bukan hanya waktu saat ke sana, waktu saat kita landing aja ya di Phnom Penh. Itu yang namanya spirit itu bergentayangan itu sangat terasa banget. Itu yang namanya bau amis, saudara, bau segala macam, bau bangkai, bau darah bercampur aduk itu sudah mulai kita rasakan. Kita di roh itu sangat-sangat kuat banget. Apalagi waktu saat kita sampai ke titik tersebut di mana kita berperang. Ya. Dan mereka itu bermain gelombang, saudara. Maka itu waktu saat saya ke sana Tuhan bilang terus mainkan gitar, ya, pujian penyembahan dimanapun kamu pergi. Kamu sedang di titik manapun kamu tetap harus bawa itu gitar, mainkan gelombang. Karena saudara, waktu saat kita sampai di titik tersebut, titik penyembahan Molok tersebut di mana pembantaian terjadi, killing field ya di tempat itu, saudara. Itu ratusan ribu mungkin orang ya dikubur jadi satu dan sebagainya, tempat pembantaian. Itu mereka membunyikan satu musik setiap waktu, non-stop. Musik itu ditaruh di satu pohon. Ada satu pohon itu, jadi musik itu dimainkan di situ. Sehingga teriakan, kesakitan orang, tangisan, itu tidak terdengar. Jadi yang orang di luar dengar itu hanya alunan musik. Nah, ini berbicara tentang gelombang yang mereka sebarkan. Saudara cek, ada roh apa ya yang sedang bekerja juga mungkin di kota saudara atau di bangsa yang saudara sedang ditaruh Tuhan untuk mengerami. Apakah ada roh penyesatan di situ? Nah, seperti Kamboja ini adalah pembantaian, saudara. Berbicara tentang Molok, berbicara tentang pembinasa keji, roh yang sedang bekerja di sana. Mereka kalau menangkap orang, saudara ya, suspek misalnya, satu orang ditangkap, itu bukan hanya satu orang yang dibunuh, tapi satu keluarga, mulai dari bapak, ibu, semua anak-anak digiring, masuk dan dibunuh, saudara. Dan sangat mengerikan, itu darah, hampir di seluruh Kamboja itu darah. Kalau saudara tahu sampai hari ini, ya dalam nama Tuhan Yesus tidak sampai hari ini, sampai masa-masa yang lalu, yang namanya pengambilan organ tubuh manusia, pekerja-pekerja, kalau saudara tahu, ya orang-orang yang bekerja pekerja Indonesia bahkan yang ada di sana, ya dari Cina, dari Filipina, Vietnam, saudara, dari India, itu ada beberapa negara tersebut, mereka bekerja di scammer. Kalau saudara tahu scammer itu penipuan internasional, jaringannya itu internasional. Kemudian judi online itu juga jaringannya internasional, saudara. Dan ini berbicara tentang roh mamon, roh transaksional, ya. Bukan hanya sekedar roh mamon, tapi ada roh transaksional. Apa itu roh transaksional? Kerjakan apa saja yang penting dapat uang. Nah, sampai mereka itu berani yang namanya membunuh itu tanpa segan-segan. Ya, itu yang namanya membunuh itu mengambil organ-organ tubuh itu tanpa bius loh, saudara. Mengerikan sekali. Dan ternyata waktu saat kita berdoa dan kita mulai pemetaan, saudara, ternyata praktek ini mengambil organ tubuh manusia tanpa bius itu bukan hanya hari-hari ini terjadi, yang mereka kerjakan di di imigran atau di pekerja-pekerja Indonesia yang sudah tidak berfungsi, saudara ya. Tetapi juga sudah dilakukan sejak zaman raja-raja dulu. Itu ritual mereka itu memotong-motong tubuh manusia, mengambil sekehendak mereka apa organ-organ yang mau diambil. Hanya seperti kayak mainan. Ini mengerikan sekali. Jadi saudara harus cek ya, di kota maupun di bangsa saudara, apa roh yang begitu dominan? Apakah ada roh kesakitan di situ? Apakah ada roh pemotongan destiny di situ? Mari kita harus bereskan. Amin, saudara. Yang berikutnya adalah saudara harus cari tahu di mana ada portal kegelapan. Di Lukas 8 ayat 31, saya tidak bisa baca satu persatu ayat, nanti saudara bisa buka saja. Ya, tadi ada yang Mazmur 85 ayat 1 sampai 4 itu untuk di poin keempat, saudara. Maaf saya salah taruh ya. Portal kegelapan, saudara,
saudara harus cari tahu di mana titik ya roh itu keluar masuk di satu tempat atau daerah. Roh itu bisa bermanifestasi, ya. Jadi kita ini harus sungguh-sungguh saudara menutup setiap portal kegelapan yang ada di tempat tersebut. Supaya roh itu tidak bisa keluar lagi dan bermanifestasi yang namanya bergerak atas setiap manusia yang tinggal di sana. Jadi saudara harus cari tahu untuk kita membereskan tempat demi tempat. Yang berikutnya adalah saudara harus cari tahu yang namanya titik malaikat jatuh. Bagaimana bisa tahu Bu Mika titik malaikat jatuh itu seperti apa? Nah, saudara bisa cari tahu dari legenda-legenda, ya cerita-cerita rakyat mungkin. Ada yang menceritakan tentang misalnya ada yang turun dari langit. Ya, misalnya. Lalu mengambil istri manusia dan sebagainya. Kalau saudara baca ya di Kejadian 6 kalau tidak salah, saudara itu dikatakan anak-anak Allah itu mengambil anak-anak manusia itu. Nah, anak-anak Allah di sini dikatakan bahwa inilah malaikat-malaikat jatuh. Bukan anak-anak Allah dalam arti anak-anak Allah yang Tuhan, saudara, tetapi malaikat-malaikat yang jatuh. Ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, saya beri contoh banyak supaya saudara bisa menangkap. Kalimantan, saudara, saya cukup banyak mempelajari tentang Kalimantan. Nah, Kalimantan ini secara keseluruhan satu pulau ini, saudara ya, mereka itu ada orang suku Dayak atau suku asli. Suku Dayak itu mereka menyembah yang namanya beragama Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan ini menyembah ya seperti sebenarnya animisme, ya seperti itu, dinamisme dan sebagainya. Dan mereka ini saudara punya satu kitab. Kitabnya itu namanya kitab orang Dayak khusus itu namanya Tetek Danum, saudara. Dan dalam kitab tersebut itu tertulis bagaimana penciptaan manusia awal. Bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana bumi itu diciptakan. Dan menurut mereka saudara bahwa manusia itu diciptakan waktu saat Jubata. Jubata itu dari langit turun. Lalu mengambil istri. Ya. Nah, kalau ada kata-kata dari langit turun, dari langit turun. Nah, dan juga saudara bisa perhatikan yang namanya ciri-cirinya. Bagaimana Lucifer seperti apa sifatnya. Ya, saudara, dan banyak sekali malaikat-malaikat jatuh yang lain, saudara ya. Kita tidak bisa bahas satu persatu sifat dan karakternya. Nah, saudara bisa tahu, oh inilah, disinilah titik malaikat jatuhnya. Nah, kalau di Kalimantan, saudara, itu ada yang saya pelajari sangat banyak titik. Ya, sangat banyak titik. Contohnya salah satunya itu kalau di Kalimantan Barat itu ada namanya Sungai Malawi. Karena di situ ada legenda juga bercerita bahwa ada yang turun dari langit itu, turunnya itu di daerah Sungai Malawi. Lalu di pegunungan yang ada di Kalimantan Tengah. Ya. Pegunungan apa saya lupa namanya, saya lupa nama tempatnya saudara ya. Itu salah satu dua lokasi tempat yang dominan. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Jadi kita harus cari tahu titiknya di mana untuk kita berperang membereskan. Nah, yang kemudian saudara harus cari tahu tanah, pohon dan ukiran jiwa. Ya, semua sudah belajar. Mungkin yang lalu belajar untuk secara pribadi. Tetapi ini saudara coba cek di kota atau di bangsa di mana saudara tinggal atau ada ya. Bagaimana kondisi tanah tersebut, tanah bangsa tersebut ya. Adakah ukiran jiwa? Seperti contohnya kalau ukiran jiwa itu berbicara tentang trauma-trauma masa lalu, saudara. Ya, seperti misalnya contoh Nepal, waktu saya pergi ke Nepal, saudara, ini salah satu contoh aja tentang yang namanya tanah ya. Tanah di Nepal ini saudara sebenarnya adalah dikatakan Nepal ini adalah rooftop of the world atau atap dunia. Nah, ini berbicara tentang apa? Nepal ini adalah punya tempat dataran tinggi, tertinggi di seluruh dunia, yaitu Gunung Everest. Mau tidak mau Nepal ini punya pengaruh ke seluruh dunia ya, karena saudara lihat Gunung Everest itu hampir seluruh orang di dunia itu mereka mau datang walaupun bayar itu sangat mahal sampai ratusan juta saudara untuk bisa sampai ke sana. Bahkan
taruhannya itu nyawa. Tapi kenapa orang mau ke sana? Karena orang itu mau menaklukkan yang namanya atap dunia tersebut. Nah, ini mempengaruhi saudara ya. Dan kemudian yang namanya Nepal ini juga tanahnya adalah kemiskinan. Hampir sebagian besar itu dataran tinggi di sana sehingga perkebunan itu sangat sulit tumbuh. Tanah itu sangat gersang saudara, apalagi kalau musim dingin ya, karena di sana ada 4 musim. Kalau musim dingin itu udah sama sekali tidak bisa ditanam. Oleh sebab itu Nepal ini adalah salah satu negara yang termiskin di dunia. Kenapa? Karena tanahnya itu benar-benar tandus. Tidak bisa, hanya sebagian kecil saja yang daerah lembah itu yang bisa ditanamin. Selebihnya itu benar-benar gersang, berbatu-batu, ya, kemudian dataran tinggi yang tidak bisa ditanamin. Oleh sebab itu hampir sebagian besar semua barang-barang yang ada di tempat mereka, hasil bumi dan sebagainya itu mereka harus impor dari India. Nah, ini yang menyebabkan segala sesuatu itu barang-barang sangat mahal di sana. Makanan sangat mahal, ya, sayur apapun semua mahal semua. Nah, ini membuat apa saudara? Kemiskinan terjadi di bangsa ini. Dan akar daripada kemiskinan, waktu saat kita juga mulai berdoa mengisi cawan buat Nepal saat-saat itu ya saudara, Tuhan mulai menyingkapkan apa sih ya akar kemiskinan di bangsa ini. Kemudian bagaimana kita bisa mengeksekusinya kemiskinan ini. Tempatnya di mana? Saudara cari tahu tempatnya di mana. Saudara cari tahu akarnya di mana, akarnya apa. Nah, waktu saat kita mulai berdoa dan mulai Tuhan mulai singkapkan yang namanya akar daripada kemiskinan di Nepal ini. Ada banyak saudara, ada beberapa poin. Ya, salah satunya itu yang paling kuat adalah Tuhan katakan pukul di daerah ini. Nah, Tuhan tuh singkapkan ada satu tempat saudara ya. Ada satu tempat. Saya waktu saat mencari tahu, kita mulai pemetaan, Tuhan mulai singkapkan ada satu tempat itu yang menjadi titik tempat untuk memukul, mencabut, memotong semua yang namanya akar kemiskinan tersebut. Jadi ada satu tempat saudara, namanya itu Kidney Valley. Kenapa dikasih nama Kidney Valley? Karena orang-orang di sana itu saudara menjual, sampai menjual ginjal mereka ya, untuk yang namanya mendapatkan uang. Padahal uang tidak seberapa saudara, satu ginjal itu mereka hanya diberi uang mungkin sekitar $100 sampai $200. Dan hampir semua penduduk di tempat tersebut, di lokasi tersebut, di Kidney Valley tersebut, itu ginjalnya cuma satu. Bahkan banyak di antara mereka itu yang ditipu, bahkan tidak dapat uang sama sekali. Dikatakan, ayo ikut kerja ke India atau kemana, tahu-tahu udah sampai di Kalkuta ya, rata-rata dieksekusinya di daerah Kalkuta India saudara. Kemudian mereka tiba-tiba dibius, dikasih makan atau apa gitu ya, akhirnya mereka tidak sadarkan diri, sudah mulai diambil organnya dan disuruh pulang. Bayangkan. Dan Tuhan katakan habisi dari situ. Ya. Ini benar-benar mengerikan. Jadi saudara harus cari tahu tentang kondisi tanah, pohon. Ya, sudah belajar semuanya ya tentang pohon. Cek apa sih dari turun-temurun saudara, dari atas, dari nenek moyang, ada kutuk apa atas tanah tersebut. Dari nenek moyang, dari mungkin cerita-cerita, legenda dan sebagainya, ada kutuk apa yang terjadi, yang turun-temurun yang masih belum dibereskan atas kota tersebut, atas tempat tersebut. Ada kutuk kemiskinan, misalnya cari tahu di mana. Ada kutuk misalnya penyembahan berhala, di mana yang paling kuatnya, strongholdnya, titik terkuatnya. Itu harus dibereskan saudara ya. Kemudian ukiran jiwa. Saudara cari tahu peristiwa apa yang sangat mendominasi, yang sangat menjadi trauma di tempat tersebut. Kalau misalnya contoh saudara ya, di Kamboja ini sangat trauma dengan yang namanya komunisme. Jadi masa-masa dulu itu mereka itu diperintah oleh yang namanya Partai Komunis. Yang namanya orangnya adalah Pol Pot. Masa 4 tahun itu yang 2 juta jiwa itu dibantai.
Ini menjadi trauma, saudara. Traumatik terus turun-temurun. Nah, jadi sehingga membuat orang-orang di sana itu tidak bisa untuk membuka hatinya, saudara. Apa-apa takut ya, seperti itu. Nah, ini harus dibereskan, saudara ya, untuk supaya kita membebaskan setiap bangsa, satu bangsa itu dari cengkraman. Apa yang mencengkram, apa yang mengikat, apa yang membelenggu negara tersebut. Nah, saudara cari tahu dari hal-hal tersebut ini. Next, kemudian kita cari tahu, mencari titik pentagram. Saya nggak bisa terlalu detail ya, saudara. Nanti akan dilanjutkan mungkin. Untuk detail-detailnya saudara bisa belajar lebih jauh tentang pemetaan. Titik pentagram, saudara cari tahu otak, di mana otaknya. Otak itu adalah tempat susun strategi untuk membuat peraturan, untuk membuat satu ketetapan di bangsa tersebut yang berlaku. Nah, inilah titik otak. Misalnya ya, gedung-gedung parlemen di mana peraturan demi peraturan itu dibuat. Atau tempat pemerintahan. Atau misalnya kalau di satu kampung atau di satu kota di mana ada orang kuat yang punya pengaruh misalnya atas tempat tersebut. Nah, ini harus dicari tahu. Kemudian jantung. Apa itu jantung? Tempat-tempat yang tertua, saudara, yang menjadi terus-menerus itu mengeluarkan roh ya. Yang terus-menerus disembah misalnya. Yang terus-menerus dilakukan ritual di tempat tersebut. Contoh kalau di Kamboja itu ada Angkor Wat, saudara. Angkor Wat itu apa? Angkor Wat itu satu tempat yang merupakan tempel yang begitu besar, titik kerajaan tertua daripada bangsa Khmer di situ. Jadi saudara, di seluruh dunia orang itu datang ke tempat itu, ke Kamboja itu hanya kebanyakan mayoritas hanya mau ke Angkor Wat itu mau lihat. Nah, ini menjadi satu jantung yang terus masih bermanifestasi atau memompa darah, ya. Yang masih mempengaruhi yang namanya roh penyembahan berhala ada di bangsa ini. Sehingga mereka memelihara. Kenapa terus dipelihara? Karena berbicara tentang uang, saudara. Contoh di Mekah, mana jantungnya? Atau di Arab Saudi, jantungnya itu di Mekah. Ada di kotak hitam itu, saudara, itu jantung. Kenapa? Karena dari situ terus dipompakan, ritual terus terjadi. Orang-orang dari berbagai dunia, jutaan orang setiap tahun masih datang ke situ, ya. Walaupun bayar dengan begitu mahal, orang tetap datang ke situ, ke titik tersebut untuk apa? Ritual dan sebagainya. Ini titik jantung, pusat, ya, yang membuat roh-roh itu masih terus bermanifestasi, mempengaruhi, menutup daripada hati nurani, hati bangsa tersebut. Kemudian kita cari adalah ekor, saudara ya. Cari titik ekor. Ekor itu berbicara adalah tempat yang paling miskin. Saudara cari tempat termiskin di kota saudara atau di bangsa tersebut. Ini harus dibereskan. Kenapa? Karena ini ekor akan terus. Ekor itu berbicara kalau ini saudara ya, kayak seperti buaya gitu ya. Itu di titik ekor itulah terus telur-telur itu keluar ya. Mengeluarkannya dari situ, dari anus yang ada di daerah ekornya. Jadi ini seperti mengeluarkan terus, saudara, orang kalau miskin akan melakukan apa saja kebanyakan. Orang karena miskin menjadi prostitusi, saudara, yang menjadi pelacur. Orang karena miskin berani membunuh. Orang karena miskin bisa melakukan apa saja demi uang. Nah, oleh sebab itu titik termiskin ini kita harus bereskan, saudara ya. Amin. Misalnya saudara bisa berbagi di tempat tersebut sembari peperangan dengan cara berbagi apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Misalnya berbagi makanan kah, atau membuka rumah singgah di situ, ya, membuka pelayanan dan sebagainya. Kemudian titik mesbah, saudara. Mesbah ini berbicara tempat titik pertumpahan darah. Di mana ada pertumpahan darah terbanyak, disitulah titik mesbah. Karena mesbah itu berbicara tentang yang namanya persembahan ya saudara ya. Persembahan itu biasanya kalau masa-masa perjanjian lama itu kan harus menumpahkan darah. Jadi saudara cari tahu tempat titik di mana pertumpahan darah terbanyak
di satu tempat. Nah, di sini saudara harus tutup, ya, tutup yang namanya pertumpahan darah, hancurkan mezbah-mezbahnya, tiang-tiang berhala di tempat tersebut, hancurkan mezbahnya, kemudian tutup setiap lubang maut, ya. Tutup setiap lubang maut yang ada di tempat tersebut, supaya tidak akan pernah ada lagi pertumpahan darah. Saudara, salah satu di Nepal itu yang menjadi titik kemiskinan, itu aneh. Ya, salah satu yang Tuhan singkapkan itu ada satu tempat di mana mereka itu selalu setiap tahun itu melakukan ritual untuk membunuh yang namanya kerbau, saudara, bull. Ya, jadi titik kemiskinan juga menjadi titik Baal, ya, penyembahan Baal di situ. Jadi di situ mereka membunuh yang namanya kerbau dan juga binatang-binatang yang lain, tapi yang terutama kerbau itu sampai ratusan ribu, saudara. Bahkan bayangkan, tempat negara miskin, untuk makan sendiri aja susah. Tetapi untuk ritual yang namanya mempersembahkan kerbau dan sebagainya untuk melakukan ritual mezbah, mereka berani sampai membeli kerbau dan sebagainya. Dan itu sekali mereka ritual, ya saudara, itu bisa sampai, kalau nggak salah rekod yang terbesar itu sampai 250.000. Ya, ini salah satu akar juga titik kemiskinan yang harus dibereskan waktu saat saya ke Nepal, dan juga titik Baal yang ada di tempat itu. Kemudian saudara cari tahu titik tahta, ini menjadi titik pentagram, ya. Saudara cari tahu, ini harus dibereskan titik terkuat. Titik pentagram itu pentagram, penta itu 5, ya, sudut bintang sudut 5. Jadi ini hal-hal ini yang titik terkuat ini yang menjadi untuk membereskan pentagramnya. Cari titik tahta. Bagaimana cari tahu titik tahta? Ya, tahta daripada kuasa kegelapan itu di mana? Nah, tahta ini saudara mungkin tidak selalu misalnya kerajaan tertua atau misalnya istana raja yang sekarang ini, belum tentu, saudara, belum tentu. Kalau yang saya pelajari, ya, bagaimana juga saya belajar dari PMI beberapa kali disampaikan, saudara. Titik tahta itu adalah tempat di mana biasanya ada barang-barang yang berharga. Misalnya contoh, ada tambang emas kah di situ? Ada tambang-tambang yang lain kah di situ, barang-barang berharga? Itu biasanya titik tahta. Satu kali saya ke Sri Lanka, saudara. Sri Lanka itu kalau saudara tahu waktu saat kita berangkat ke sana, itu presidennya itu sudah lari, saudara, kabur. Meninggalkan negaranya. Ya, karena negara sudah kacau balau, sampai listrik sudah padam di mana-mana, sampai seluruh transportasi mati total, tidak ada sama sekali, saudara. Bensin sudah habis total, tidak ada sama sekali, saudara. Bahkan saat itu rumah sakit itu sudah dikosongkan, dokter tidak ada, pasien dipulangkan, semua obat sudah tidak ada. Ini mengerikan sekali, ya. Sampai satu ketika kita sebelum berangkat ke sana kita isi cawan, saudara, ya, selama beberapa bulan. Saya kontak dengan hamba Tuhan yang di sana. Lalu kemudian saya melihat betapa negara ini dihancurkan, ya saudara, ya. Benar-benar sampai istilahnya itu tidak ada apa-apa lagi. Kalau saudara tahu hari-hari itu kemiskinan itu sangat melonjak karena orang benar-benar tidak punya. Ya. Oh ya, mau dipersingkat ya. Ya, ini memang materinya cukup banyak, saudara. Ya, oke, saya akan langsung saja, saudara, ya. Saudara cari tahu titik pentagram tersebut, kemudian dalam peperangan saudara minta strategi yang dari Tuhan. Ya, jelas apa yang harus dikerjakan di bangsa tersebut atau di kota tersebut untuk melawan setiap penguasa, untuk menghabisi, mencabut akar dan sebagainya. Kemudian saudara cari tahu ayat-ayat untuk menahan kekuatan musuh, untuk berperang dan membalikkan keadaan.
Cari ayatnya di mana waktu saat saudara berdoa, mengisi cawan, Tuhan akan mulai berbicara. Nah, waktu saat sampai di tempat tersebut, saudara bisa naik ke tempat tinggi untuk take over, saudara ya. Kemudian buat pendamaian di tempat-tempat pertumpahan darah, ya, bereskan pentagram tadi yang saudara sudah cari tahu. Terus kemudian biasanya ada perjanjian-perjanjian dengan kegelapan di tempat-tempat tersebut, dan ini harus dibatalkan karena setiap perjanjian itu ada tuntutannya, saudara. Juga tanah yang ada pernah tercurah darah itu ada tuntutannya, saudari. Ada tuntutan darah, ada tuntutan kematian di tempat tersebut, dan ada kutuk biasanya. Kemudian cabut setiap pohon, akar, dan ukiran jiwa yang tadi saudara sudah dalam pemetaan tersebut cari tahu. Dan lakukan pembalikan keadaan. Ya, lakukan pembalikan keadaan. Membuat nasib yang baru atas bangsa tersebut atau kota tersebut. Saudara masuk dalam sidang ilahi, ya, akan lebih kuat kalau saudara bisa mengajak orang-orang lokal tempat tersebut. Sungguh-sungguh bawa tempat tersebut atau bangsa tersebut di hadapan Tuhan, di dalam sidang ilahinya Tuhan, dan bawa dan minta belas kasihan Tuhan dan pembelaan, saudara, ya, untuk supaya tempat tersebut tidak dimusnahkan, tempat tersebut dipulihkan, memperoleh nasib yang baru, ya. Kemudian buat penetapan dan deklarasi atas kota atau bangsa tersebut. Akan lebih sangat kuat kalau saudara bisa pakai bahasa lokal bangsa tersebut dan ajak untuk orang-orang yang di sana untuk mendeklarasikan, ya, dari setiap pesan Tuhan yang saudara sudah terima, yang kita sudah terima, dari setiap apa yang Tuhan sudah wahyukan waktu saat setiap kali kita mengawal dan berdoa, mengisi cawan dan sebagainya. Kemudian buat statement 7 sumpah Tuhan atas bangsa tersebut. Ini sangat kuat, saudara. Yang namanya 7 sumpah itu sangat kuat, ya. Saya melihat waktu saat kita bacakan itu benar-benar atmosfer akan sangat berubah. Waktu saat kita melakukan peperangan rohani, suasana bahkan satu bangsa itu akan berubah, saudara. Waktu saat saya di Sri Lanka kita lakukan peperangan rohani, ya, yang namanya sebelum berangkat aja, saudara, dari tidak ada bensin. Waktu saat mungkin sekitar 2 bulan kita sudah mulai isi cawan dan mengawal, saudara. Dan puji Tuhan akhirnya ditentukan satu presiden yang baru melalui parlemen mereka. Dan apa yang terjadi, mereka dapat yang namanya 1 tanker bensin masuk ke dalam Sri Lanka, saudara. Sehingga waktu saat kita telepon lagi ke sana, mereka bilang sudah boleh datang karena sudah ada bensin, sudah ada fuel. Dan kita sampai di sana dan kita melihat betapa Tuhan itu sudah mulai merubah suasana situasi. Dari yang tadinya tidak ada transportasi, mati total, antrian bensin sampai 6 km, saudara. Bahkan banyak orang yang mati di tempat karena tidak makan, panas dan harus menunggu bensin dan sebagainya. Dan Tuhan mengerjakan pembalikan keadaan yang luar biasa. Ya, jadi saudara, yang terakhir adalah buka gerbang lawatan dan portal ilahi dimanapun saudara dan saya berada. Ada cari sumur lawatan, ya, lakukan arak-arakan dengan gereja lokal setempat. Cari tempat yang menjadi favoritnya Tuhan, di mana Tuhan suka, dan kita lakukan sidang ilahi di sana. Dan kita bisa bangun pasukan, saudara, ya, di tempat demi tempat yang saudara dan saya pergi. Amin. Ya, itu yang saya bisa sharekan, saudara. Mungkin kalau nanti saudara butuh untuk lebih detail, kita bisa akan lanjutkan lebih detail lagi, saudara, bagaimana mencari tahu dan sebagainya, dan bagaimana peperangan in detail, ya. Saya hanya bisa karena waktu sangat terbatas. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Saya rindu hari ini untuk kita sungguh-sungguh, saya minta Ibu Nita lanjutkan untuk impartasikan, saudara. Ini ada Pak Daniel Ferry juga, untuk mengimpartasikan otoritas dan kuasa dan hati belas kasihan untuk bangsa-bangsa dan kota demi kota. Ya, Bapak Ibu, ini melepaskan kota dari sebuah cengkeraman, ini akan sangat berpengaruh.
Kalau misalnya di dekatmu itu ada seperti penyembahan berhala, seperti kelenteng, itu sangat menyedot yang namanya rejeki demi rejeki, sangat menyedot berkat demi berkat. Kalau di tempatmu mungkin ada tempat-tempat yang tempat perjinahan, hari itu di sepanjang jalan Narogong di Bekasi ada begitu banyak dijual yang namanya alat-alat untuk seksual. Jadi alat-alat bantu seks begitulah, obat kuat dan segala sesuatunya. Dan pada waktu kita mulai perangin, itu mau tidak mau itu angka perjinahan semuanya itu menurun. Dan hari ini Bekasi menjadi kota yang terus mendapatkan penghargaan. Ya, jadi melepaskan cengkeraman ini, tidak usah susah-susah dulu. Lihat sekelilingmu. Kalau engkau lihat ada tempat perjudian, maka itu semua kemaksiatan engkau harus berdoa dan habisin dengan peperangan rohani. Maka kita akan lihat keluarga kita berubah, berkat kita berubah, gereja kita berubah, bisnis kita berubah. Ya, Bapak Ibu juga kalau punya bisnis mungkin dekat di situ, kita harus tahu siapa orang-orang yang pakai pesugihan, orang-orang yang pakai kuasa-kuasa kegelapan. Dan pada waktu kita perangi itu, maka itu melepaskan cengkeraman dari kuasa kegelapan atas kota kita. Mari ya, kita mau, karena sudah waktunya, mari semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba tahu kami butuh diperlengkapi Tuhan. Tapi setiap pagi ajari kami Tuhan, ajari kami untuk sungguh-sungguh Tuhan, kami ini bisa mempraktekkan, kami bisa melakukan heavenly to reality, sampai ini bisa jadi atas hidup kami Tuhan. Sekali lagi hamba perkatakan, biar ada kuasa dan otoritas yang menyertai. Mari Roh Kudus, firman-Mu berkata, pada waktu kami menerima Engkau, maka kuasa dunamos itu ada dalam hidup kami. Mari Tuhan, buat hati kami selalu ingat, buat hati kami selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus, buat hati kami selalu terhubung dengan Roh Kudus, dan Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Maka setiap kuasa dan otoritas itu jadi bagian kami. Sekali lagi Tuhan, hamba impartasikan kemampuan roh keperkasaan Tuhan. Hamba impartasikan kemampuan untuk berperang, kemampuan untuk melihat musuh, kemampuan untuk membaca roh, kemampuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan otoritas Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jangan lupa kita siapkan kertas hati, kertas ukuran A4, tulisannya Provinsi Bapak Ibu. Ya, jadi di print besar-besar, dan juga talit. Kita mau latihan nanti hari Selasa, ya. Kalau bisa mungkin Kak Jessica akan kirimkan format supaya Bapak Ibu tinggal print di rumah. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bekerja di ladang, bersekolah, Terima semuanya kasih. biar ada heaven di Terima kasih, aktifkan Bu malaikat. Nita. Ya, Tuhan memberkati.